tuntunan Tuhan. Itu yang akan kita pelajari sekali lagi untuk hari ini. Prinsip yang akan kita tekankan coba adalah ini, yaitu ada masa-masanya di mana Tuhan menuntut secara spesifik, ada masa tertentu juga Tuhan itu nggak kasih tuntunan spesifik, tapi secara umum saja kepada kita. And how it works in our life. Nah, ini adalah beberapa contoh ketika Tuhan menuntun secara spesifik. Yang pertama itu Petrus dan Cornelius. Background ayat ini adalah ada penampakan semacam visitasi dari malaikat kepada Cornelius, dan ini pesannya. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi cukup spesifik ya. Ada perintah kayak kamu mesti suruh beberapa orang. Perintahnya jelas. Kemana? Ke Yope. Ngapain? Jemput satu orang yang bernama Simon. Nickname-nya pun disebutkan Petrus. Ini very specific. Dia numpang di tempatnya siapa? Dikasih tahu juga. Seorang penyamak kulit, namanya siapa? Simon, tinggal di mana? Tepi laut. Ini kalau nggak spesifik, aku nggak tahu apa namanya. Jadi kelihatan jelas ini adalah tuntunan Tuhan yang very specific kepada Cornelius. Dan kita tahu ceritanya. Akhirnya Injil disampaikan kepada Gentiles. For the first time, Cornelius dan seisi rumahnya diselamatkan. Tuntunan spesifik diberikan kali ini. Berikutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 10-12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ini setelah Tuhan menambahkan diri kepada Saulus. Dia sekarang lagi posisinya lagi buta. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Tuhan berbicara secara spesifik kepada Ananias apa yang dia mesti lakukan. Itu apa? Suruh pergi ke jalan namanya Jalan Lurus, nama jalan dikasih tahu. Dan cari di rumah Yudas. Jadi rumahnya siapa, lokasinya dikasih tahu. Seorang dari Tarsus. Orang yang dicari itu sampai dikasih tahu asalnya dari mana? Dari Tarsus. Namanya juga Saulus. Dia lagi ngapain? Dikasih tahu juga. Dia lagi berdoa. Super specific. Dan bahkan dikasih tahu detailnya dalam penglihatan itu, dikasih tahu kayak gambarannya kayak this is what you must do. Itu kayak suruh numpangkan tangan di atasnya. Agar apa? Tujuannya dikasih tahu agar dia dapat melihat kembali. Very specific. Contoh yang terakhir, Keluaran 13 ayat 21 ini adalah kisah di Perjanjian Lama di mana Tuhan itu berjalan di depannya bangsa Israel dalam tiang awan, tiang api. Kita baca ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuntunannya mungkin nggak sampai super spesifik kayak gimana, tetapi yang aku maksud spesifik di sini itu adalah Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api itu berjalan di depannya mereka. Jadi bangsa Israel itu berjalan mengikuti kemana Tuhan tuntun mereka harus berjalan. Jadi mereka nggak bisa jalan sembarangan ya, mereka ngikutin kemana Tuhan menuntun mereka, step by step. Jadi kelihatan Tuhan bisa kok nuntun kita secara spesifik. Sekarang kita belajar sekilas mengenai tuntunan yang umum. Apa yang aku maksudkan tuntunan secara umum? Yaitu simpelnya begini, Tuhan nggak quote in quote berbicara secara audible atau lewat dorongan hati whatsoever, itu nggak. Secara umum adalah dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Itu bahasa simpelnya begitu. Kita tahu, jangan membunuh, jangan menzina, jangan mencuri, kita mesti mengasihi. Itu adalah tuntunan Tuhan yang secara umum. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan situasi yang kurang enak, terus hati kita ini nggak enak banget, kita nggak perlu dengar suara Tuhan secara spesifik kayak kamu harus mengampuni. Itu nggak perlu. Karena kita tahu, firman Tuhan berkata kita harus mengampuni. Jadi kalau kita tahu itu, lakukanlah, karena itu juga termasuk tuntunan Tuhan. Meskipun dari firman jangan diremehkan. Tapi kalau dari contohnya di firman Tuhan sendiri, tuntunan secara umum itu kayak gimana? Aku ambil contoh yang simpel aja. Bangsa Israel di zaman hakim-hakim. Mereka sudah terima hukum Taurat, they know what they need to do, and yet they fail to follow what God says. Makanya kalau kalian baca di kitab hakim-hakim itu kelihatan kayak siklus yang berulang terus. Mereka memberontak pada Tuhan,
mereka diopres sama bangsa lain, Tuhan bangkitkan hakim-hakim, bebaskan mereka bebas, hakim-hakim itu mati, maka bangsa Israel memberontak kembali. Gitu terus. Ekspektasinya ada di zaman itu, mereka sudah dapat tuntunan secara umum dari Tuhan, yaitu hukum Taurat. Itu sudah lebih dari cukup seharusnya bagi mereka. Tapi mereka itu nggak mau taat, makanya mereka ngalami itu semua. Nggak ada tuntunan spesifik yang Tuhan kasih kepada bangsa itu. Selain bertobat, ikutin hukum yang sudah Tuhan kasih. Itu contoh nyatanya aja. Jadi ini adalah contoh tuntunan Tuhan yang umum. Nah, kita sudah belajar tuntunan Tuhan secara umum. Secara spesifik kita juga sudah tahu. Nah, how does it work dalam hidupnya kita? Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu kasusnya itu menarik dan aku rasa ini ada kebenaran tersembunyi yang kita nggak sadar kita perlu pelajari. Karena Rasul Paulus mengalami di masa-masa hidupnya itu both of these things happening at the same time. Yaitu dia mengalami tuntunan Tuhan secara spesifik dan juga secara umum terjadi dalam masa hidupnya dia. Kita baca dulu. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini cukup menarik. Aku berani bilang ini termasuk kategori tuntunan Tuhan yang spesifik karena Roh Kudus itu mencegah loh, like literally jangan beritakan Injil di Asia dan juga di mana ini? Daerah Bitinia. Ini adalah tuntunan Tuhan yang spesifik kepada Paulus untuk jangan memberitakan Injil di sana. Aku nggak tahu alasan persisnya, mungkin tersembunyi masihan, aku belum nyari sampai nemu, atau memang tidak ditulis. Tapi inti serinya ini adalah tuntunan Tuhan spesifik, larangan untuk jangan beritakan Injil di daerah ini, specific for Paul. Nah, kita baca lagi tuntunan yang umum. Titus 3 ayat 12. Segera sesudah kukirimkan Artemas atau Tikhikus padamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Dan juga di 1 Korintus 16 ayat 6. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Kok bisa ini termasuk tuntunan yang umum? Mungkin teman-teman bertanya. Karena begini, yang kita baca sebelumnya, Roh Kudus melarang Paulus untuk beritakan Injil di Asia dan di Bitinia. Kalau di sini Paulus di Titus itu bilang, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat ini selama musim dingin. Yang putuskan dia stay di sini, Roh Kudus atau Paulus? Kalau dari ayat firman Tuhan ini kita baca, Paulus yang tentukan, bukan Roh Kudus kali ini. Roh Kudus melarang Paulus untuk beritakan Injil sebelumnya di Asia, di Bitinia. Tapi di sini Paulus memutuskan, aku putuskan udah tinggal di tempat ini aja selama musim dingin. Dan di Korintus juga, dia bilang di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin, jadi kayak masih berencana akan tinggal selama musim dingin. Jadi agar bisa menolong untuk melanjutkan perjalanan, Paulus bilang. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ini yang bisa kita pelajari. Ada saat-saatnya Tuhan itu menuntun kita secara spesifik, kita ikutin seperti Paulus. Jangan beritakan ini di Asia Bitinia. Oke, kalau Roh Kudus keizinkan kita ke tempat ini, ketemu orang ini, lakukan ini, dan mungkin itu tuntunannya spesifik untuk kita saat itu. Tapi the rest of the time, di mana ada saat-saatnya Roh Kudus itu nggak nuntun kita secara spesifik, we need to make a godly decision about our situations. Kita mesti ambil keputusan yang mencintai Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang menghormati firman, nurut sama firman, ketika tidak ada tuntunan secara spesifik yang diberikan ke kita. Ini pelajarannya. Artinya kita nggak boleh expect all the time Tuhan nuntun secara spesifik. Salah, karena firman Tuhan nggak ngomong demikian. Dan aku curiga, alasannya kenapa kok Paulus dengan gampang bilang, ya mungkin aku tinggal tempat ini, dan akhirnya aku putuskan tinggal di tempat ini. Alasannya kenapa? Kenapa? Karena di Yakobus 4 ayat 13-16 intinya. Intinya dari Yakobus ini apa? Ada hubungannya dengan responnya Paulus. Intinya aku percaya Paulus itu melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya dia. Kan ingat dia juga yang tulis surat yang ngomong kalau hidup adalah untuk Kristus, mati itu keuntungan. Dan hidupnya dia itu bekerja untuk memberi buah. Jadi ketika Tuhan gak secara spesifik nyuruh dia stay di sini selama musim dingin dan melakukan ini dan itu, tidak ada tuntunan spesifik diberikan. Paulus tahu kebenaran firman secara umum. Dia mesti mengasihi, dia mesti memberitakan firman, dia mesti memuridkan, mengajar. Dengan atas dasar itu, dia melibatkan Tuhan.
atas izin Tuhan dia akan mengajar di sini, dia akan memberitakan Injil di sana, dia akan stay di sini untuk memberikan orang-orang di sana. Intisarinya begitu. Jadi dia menghargai Tuhan dengan firman yang dia tahu. Ketika tidak ada tuntunan spesifik diberikan, dia mengambil keputusan yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai kebenaran firman yang dia tahu. Jadi aku harap kita menjadi anak Tuhan itu nggak terpatok suara Tuhan secara spesifik all the time. Kalau misalnya kita seperti itu, I'm sorry to say, kita nggak ngikutin apa yang firman Tuhan ajarkan. I hope we learn something dari sesi kali ini. Lebih daripada kita ini mendengar tuntunan Tuhan secara spesifik, pastikan hidup kita ini terlatih untuk mengikuti Tuhan, even if Tuhan sedang tidak berbicara secara spesifik kepada hidup kita.